Malam itu bulan purnama menggantung di atas langit Lombok, seolah menjadi penerang tunggal di tengah sunyinya malam. Cahaya peraknya menyinari puncak Gunung Rinjani yang menjulang megah, dingin, dan penuh misteri. Banyak orang berkata bahwa gunung ini bukan sekadar tempat wisata, bukan hanya jalur pendakian yang indah dengan danau segara anak yang memikat, melainkan rumah bagi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih besar, dan lebih berkuasa dari manusia. Para penduduk Lombok percaya bahwa di puncak Rinjani bersemayam sebuah kerajaan gaib dengan seorang ratu cantik yang disebut sebagai Dewi Anjani, penguasa dan penunggu gunung tersebut. Namun di balik legenda yang sering diceritakan dengan keindahan, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan, kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang mendengarnya. Cerita itu bermula dari sekelompok pendaki muda yang memutuskan untuk menaklukkan Gunung Rinjani. Mereka datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga karena penasaran dengan cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan pendaki. Raka, pemimpin rombongan itu, adalah orang yang paling bersemangat. Ia sering mendengar cerita tentang gamelan gaib yang konon bisa terdengar dari arah danau segara anak, tentang cahaya lampu-lampu istana yang kadang terlihat di kejauhan, dan tentang penampakan makhluk halus berwujud wanita cantik yang menuntun pendaki tersesat. Raka yang keras kepala menganggap semua itu hanyalah dongeng belaka, cerita rakyat yang dilebih-lebihkan untuk menakut-nakuti orang. Namun temannya, Dina, justru percaya penuh pada kisah-kisah itu. Ia bahkan sempat memperingatkan agar mereka membawa sesajen sederhana seperti rokok atau bunga sebagai bentuk penghormatan jika benar-benar harus bermalam di jalur pendakian. Sayangnya, peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Bagi Raka, mendaki gunung adalah soal kekuatan fisik dan mental, bukan tentang mengandalkan mitos. Tapi justru dari sinilah cerita menyeramkan itu dimulai. Pendakian berjalan lancar. Pada awalnya, hutan di kaki gunung menyambut dengan kicauan burung dan udara segar. Namun, semakin tinggi mereka berjalan, suasana perlahan berubah. Hening mulai mendominasi, hanya sesekali terdengar suara ranting patah atau desir angin yang menabrak pepohonan tua. Menjelang sore, ketika matahari mulai tenggelam, mereka memutuskan berhenti dan mendirikan tenda di sebuah area lapang yang katanya sering dipakai pendaki lain untuk bermalam. Namun anehnya, malam itu tidak ada satupun kelompok lain yang terlihat. Begitu api unggun menyala, suasana terasa lebih hangat, meski dingin Rinjani tetap menusuk kulit. Mereka bercanda, tertawa. Tapi ketika jarum jam mendekati tengah malam, suasana mulai berubah. Angin bertiup lebih kencang, api unggun bergetar, seolah ada yang meniup dengan kuat. Dan tiba-tiba, ketika terdengar suara samar-samar. Awalnya mereka mengira itu
Tanpa berkata sepatah kata pun, Dina dan yang lain mencoba bertanya, tapi ia hanya menggeleng. Mereka tahu sesuatu telah terjadi, tapi tak ada yang berani menyinggungnya lagi. Malam itu, mereka tidur dengan penuh rasa takut, dan keesokan paginya perjalanan kembali dilanjutkan dengan suasana yang jauh lebih sunyi. Saat mereka mencapai Danau Segara Anak, keindahannya sempat mengalihkan ketakutan mereka. Air biru kehijauan terbentang luas, dikelilingi tebing dan pepohonan hijau, membuat siapapun terpesona. Namun, bagi penduduk sekitar, danau itu bukan sekadar danau. Konon, di dasar danau terdapat istana gaib tempat Dewi Anjani bersemayam bersama pasukannya. Banyak pendaki yang melaporkan mendengar suara pesta dari arah danau pada malam hari. Dan jika seseorang berani mandi di airnya tanpa izin, maka ia bisa hilang atau jatuh sakit misterius. Malam berikutnya, mereka memutuskan bermalam di dekat danau. Suasana memang sangat indah dengan pantulan cahaya bulan di atas permukaan air. Tapi justru malam itu menjadi titik awal dari bencana yang tak pernah mereka lupakan. Sekitar pukul 2 dini hari, Raka terbangun karena mendengar suara air beriak. Ia membuka resleting tenda dan matanya langsung menangkap sesuatu yang tak masuk akal. Di tengah danau, tampak barisan obor menyala seperti prosesi orang-orang yang sedang berjalan di atas permukaan air. Dari kejauhan terdengar suara gamelan. Kali ini jauh lebih jelas, diiringi nyanyian merdu yang seolah berasal dari dunia lain. Raka terpaku, tubuhnya gemetar. Ia berusaha membangunkan teman-temannya, namun anehnya, tidak satupun dari mereka terbangun meski ia sudah mengguncang bahu mereka. Dan saat ia kembali menoleh ke arah danau, sosok wanita yang ia lihat malam sebelumnya kini berdiri di tepi air, hanya beberapa meter darinya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, kebaya putihnya berkibar tertiup angin, dan senyumnya semakin jelas. Tapi kali ini, di balik senyumnya, terlihat gigi tajam berlapis-lapis, seperti bukan manusia. Wanita itu melangkah maju, danau yang ia pijak beriak seolah mengikuti langkahnya. Raka mundur dengan panik, namun tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa terjatuh, menatap makhluk itu semakin dekat. Detik berikutnya, dunia seolah menjadi gelap. Suara gamelan bergema keras di telinganya. Dan sebelum semuanya hilang, ia mendengar bisikan pelan, "Kau sudah masuk wilayahku." Keesokan harinya, Raka tidak pernah bangun lagi. Tubuhnya ditemukan tergeletak pucat, tanpa luka. Namun wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang amat sangat. Dina menangis histeris, Yoga dan Tio panik, dan mereka bertiga berlari meminta bantuan pendaki lain yang kebetulan baru tiba di sekitar danau. Namun, menurut cerita penduduk sekitar, kisah seperti itu sudah sering terjadi. Banyak pendaki yang hilang, ditemukan meninggal misterius, atau bahkan tidak pernah kembali setelah mendaki Rinjani. Semua itu diyakini sebagai peringatan bahwa gunung tersebut memiliki penunggu dan mereka yang tidak menghormati keberadaannya akan menerima balasan yang paling menyeramkan. Beberapa hari setelah jenazah Raka dibawa turun, Dina mengaku masih mendengar suara gamelan setiap malam dalam tidurnya, seolah sesuatu dari Rinjani masih mengikutinya pulang.